Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Pada pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 kelas 11-7 akan memaparkan materi tentang sengketa perkara hubungan industrial dengan judul Pelanggaran Penggunaan Logo Brand PT White Dove Indonesia. Sebelum memaparkan materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Saya, Rifasya Nirmala Fiandar Putri, sebagai ketua kelompok. Adapun Adinda Basama Raharjo, Anissa Putri, Denis Ahnaf, Farel Arya Andika, Makesya Aprifatanto, Muhammad Fahridia Ulhaq, Nur Hayatun Cahya, dan Usama. Alasan kami memilih perkara ini adalah karena menurut kami, kasus ini memiliki kriteria yang cukup relevan dengan tema yang diberikan. Untuk pemaparan materi ini tersendiri, ada bagian-bagiannya, yaitu yang pertama, tempus dan locus delicti yang akan dipaparkan oleh Usama, pihak yang bersengketa oleh Makesya, modus operandi oleh Danis, saksi dan barang bukti oleh Farel, hasil putusan pengadilan hubungan internasional oleh Rifasya, penjelasan keterkaitan perkara dengan materi teori hukum oleh Adinda, penjelasan keterkaitan perkara dengan materi hukum Indonesia oleh Anissa Putri, penjelasan keterkaitan perkara dengan materi perlindungan dan penegakan hukum oleh Nur Hayatun Cahya, dan yang terakhir kesimpulan dan pembelajaran yang dapat diambil dari perkara oleh Fahri Dialogha. Untuk bagian tempus dan locus delicti, saya persilahkan kepada Usama. Pada bulan November 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di UD Lancar Jaya di Jalan Asatura nomor 20 Paguyangan, Denpasar Utara, Bali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya. Pihak yang bersengketa. Penggugat merupakan PT White Dove Indonesia, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Ditjen HKI Kemenkum dan HAM RI, dan yang tergugat adalah Jeffrey. Tergugat terkena pidana karena melakukan tindakan plagiarisme. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2017, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai 2017, terdakwa atas nama Jeffrey melakukan pelanggaran plagiarisme terhadap logo brand milik PT White Dove Indonesia. Pada tanggal 30 April 2019, penggugat melapor terdakwa ke pengadilan dengan nomor registrasi perkara PDM strip 1972 O-5-EUH-2/2019. Pada 8 Juni 2019, Pengadilan Tinggi telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 819/PID /sus/2020/PT SBY serta berkas perkara nomor 819/pidana kasus /2020/PT SBY. Pada tanggal 22 Agustus 2019, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan surat tuntutan dengan nomor registrasi perkara PDM strip 1972/EUH-2/04/2019. Pada tanggal 5 September 2019, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan penahanan dan denda dengan sejumlah uang sesuai dengan putusan nomor 1753/pidana kasus /2019/PN. Pada tanggal 9 September 2019, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 September 2019 nomor 1753/pidana kasus /2019/PN SBY. Pada tanggal 11 November 2019, banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.
pada tanggal 25 November 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada terdakwa tanggal 17 Januari 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut. 17 Januari 2020, relaas pemberitahuan permohonan banding telah diberitahukan kepada terdakwa oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan terdakwa mendapatkan hukuman penahanan selama 1 tahun dan denda sebesar 5 juta rupiah. Saksi dan barang bukti. Saksi. Yang pertama, Saksi Bingah Pranowo. Yang kedua, Saksi Arianto yang merupakan Salus UD Sinar Abadi milik Saksi Bingah Pranowo. Saksi Persaoran Simanjuntak AMD. Barang bukti. Yang pertama, asli 1 lembar surat pesanan nomor S/17 /08 000000419 tanggal 28 Agustus tahun 2017. Yang kedua, asli 1 lembar surat jalan nomor S/17 /08 000000419 tanggal 28 Agustus tahun 2017. Asli 1 lembar bukti transfer dana ke rekening BCA dengan nomor referensi 1709004666113. Kemudian 1 lembar kopi nota penjualan nomor SA /0917/001 tanggal 6 September 2017. Kemudian satu bundel fotokopi sertifikat merek nomor IDM 000160-484 atas nama PT White Dove Indonesia. Kemudian 1 bundel fotokopi akta pendirian perubahan terakhir PT White Dove Indonesia. Kemudian 20 pieces batu potong 4 WD asli. Kemudian 500 pieces batu potong 4 WD hasil pelanggaran merek. Berikut nota pembelian nota cash tanggal 20 September 2017. Hasil putusan hakim. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 1753 kasus _2019 PN Surabaya tanggal 5 September 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar menyangkut lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa Amar. Amar selengkapnya sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan terdakwa Jeffrey telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang telah mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang yang sejenis yang diproduksi. Dan hal tersebut dilakukan secara bersama-sama. Yang kedua, menghukum terdakwa Jeffrey tersebut dengan pidana penjara 1 tahun dan pidana denda sejumlah 5 juta rupiah dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun. 1 bulan. Menetapkan barang bukti berupa asli 1 lembar surat pesanan tanggal 28 Agustus 2017. Kedua, asli 1 lembar surat jalan tanggal 28 Agustus 2017, 1 lembar bukti transfer dana ke rekening BCA, nomor referensi 170909004661113, 1 lembar kopi nota penjualan, nomor SA/09170001, tanggal 6 September 2017, 1 bundel fotokopi sertifikat merek nomor IDM 0001604884 atas nama PT White Dove Indonesia, 1 bundel fotokopi akta pendirian perubahan terakhir PT White Dove Indonesia, 20 pieces batu potong 4 WD asli, 500 pieces batu potong 4 WD hasil pelanggaran merek berikut, nota pembelian nota cash tanggal 20 September 2017. Yang terakhir,
membebani terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000. Berikutnya penjelasan keterkaitan perkara materi dengan teori hukum. Yang pertama, subjek hukum. Dalam perkara ini terdapat subjek hukum dan termasuk ke dalam kategori badan hukum atau right person karena perkara ini berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Kemudian badan hukum. Dalam perkara ini termasuk ke dalam badan hukum privat karena perkara ini melibatkan Jeffrey dengan PT White. Selanjutnya objek hukum. Pada perkara ini yang menjadi objek hukum yaitu logo brand, dan hal tersebut bernilai ekonomis, karena dapat dijual dan termasuk ke dalam benda berwujud dan tidak bergerak. Yang terakhir yaitu hak dan kewajiban. Maka dalam perkara ini PT White Dove berhak untuk mengajukan dan mendapatkan perlindungan hak desain bahwa batu potong besi 4 atau batu gurinda merek WD, kata dan logo merek WD terdaftar nomor IDM 0001600484, filing date 1 September 2006, yang telah diperpanjang perlindungan hukumnya sampai dengan 1 September 2026. Terdaftar atas nama PT White Dove Indonesia, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis di Ditjen HKI Kemenkum dan HMRI. Penjelasan keterkaitan perkara dengan materi hukum Indonesia. Hukum merupakan peraturan yang secara resmi dianggap mengikat dan dilakukan oleh penguasa atau pemerintah. Pada kasus ini, Jeffrey selaku terdakwa dikenai pasal 84 ayat 2 KUHP, yaitu telah dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan. Tindak pidana yang dimaksud yaitu dalam pasal 100 dan pasal 101 tentang menggunakan merek yang mempunyai persamaan pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Selain itu, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Dengan ini, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara 1 tahun dan pidana denda sejumlah Rp5 juta. Penjelasan keterkaitan dengan perlindungan dan penegakan hukum. Keterkaitan antara kasus dengan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia ada beberapa hal. Yang pertama, jenis perlindungan hukum ini adalah perlindungan hukum represif yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa. Lalu, ada pula sanksi untuk yang harus diterima oleh terdakwa. Misalnya pasal 84 ayat 2 KUHP, pasal 100 ayat 2 dan 101 Undang-Undang Republik Indonesia, dan pasal 102 UU nomor 20 tahun 2016. Lalu, ada pelaksanaan penegakan hukum pada kasus ini adalah menggunakan bentuk cara represif, yaitu menggunakan lembaga yudisial untuk menyelesaikan permasalahannya. Yang terakhir, penegakan hukum ini pun harus ditimbang beberapa kali agar tidak merugikan masyarakat sekitar dan terdakwa pun dapat mendapatkan hukuman yang setimpal. Kesimpulan dan pelajaran yang dapat diambil. Kesimpulannya, bahwa terdakwa yakni Jeffrey yang menjalankan usaha perorangan di bidang alat pertukangan kude lancar jaya yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pokoknya dengan merek terdaftar pihak lain yakni merek WD milik PT White Dove Indonesia untuk barang yang sejenis yang diproduksi yakni batu potong besi 4 atau batu gurinda yang ia dapatkan dari saksi Arianto selaku sales gede. Terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp5 juta dan biaya perkara dalam kedua tingkat. Merek, brand atau jenama adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal. Fungsi utamanya yakni sebagai daya pembeda dari suatu produk, barang, atau jasa yang sejenis. Karena walaupun barang itu sama atau sejenis, bukan berarti kualitas dan kuantitasnya sama. Oleh karena itu, penggunaan merek tanpa izin dapat ditindak pidana.
Pelajaran yang dapat diambil ialah janganlah kita membuat atau menggunakan merek perusahaan atau pengusaha lain tanpa izin, apalagi sampai untuk diperdagangkan. Baik, terima kasih Muhammad Faridya Wahak. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sekali lagi bagi teman-teman yang sudah menonton video pemaparan materi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.